Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakluen sehat dan bahagia. Rujak ulek adalah makanan yang terkenal di seantero Nusantara. Jadi banyak orang yang suka, termasuk saya, termasuk kami yang ada di kampung memang suka makan rujak ulek karena di dalamnya ada bermacam-macam bahan. Ada sayur, ada lontong, ada tempe goreng, ada tahu goreng dengan bumbu-bumbu yang diracik sedemikian rupa. Nah, kebetulan di hadapan saya ini ada sejumlah bahan yang akan digunakan sebagai rujak ulek. Mengapa bahan-bahannya jadi seperti ini? Ya, karena kami memang mau membuat partai besar. Jadi mau membuat rujak ulek yang diperuntukkan ratusan orang. Jadi kalau diulek satu persatu begitu, kasihan yang ulek ya. Tangannya bisa potel nanti ya. Akhirnya dibuatlah seperti ini. Yang ada di hadapan saya ini adalah kacang sangrai, kacang tanah yang disangrai. Ingat, disangrai bukan digoreng pakai minyak, kemudian ditumbuk halus seperti ini. Tidak terlalu halus sih, masih ada kletis-kletis gitu kacang yang tidak hancur, tapi tidak masalah, tetap enak. Ini jumlahnya berapa? Takarannya ada 2 kilo. 2 kilo kacang tanah yang disangrai, yang ditumbuk halus. Tujuannya apa ditumbuk? Agar tidak mentewelkan, agar tidak membuat tangan jadi pegal karena harus mengulek. Terus berikutnya ada gula merah, setengah kilo gula merah yang dicairkan. Mengapa dicairkan? Jawabannya sama, agar tidak membuat pegal ketika harus menguleknya. Terus ada apa lagi? Ini ada petis. Petis ini 3/4 kilo. Jadi sekilo kurang 1/4. Sudah pula diencerkan lah, dilunakkan. Karena kalau beli aslinya alot banget gitu ya. Makanya dilunakkan dulu menggunakan air panas. Terus tidak lupa ada cabai. Kalau cabai sesuai selera, mau pedas silakan campurkan yang banyak. Kalau enggak ya jangan. Terus ada terasi, terus air asam Jawa, itu penting ya. Dan tidak lupa garam secukupnya. Jadi bahan terasi, asam Jawa, cabai dan garam ini secukupnya sesuai selera. Nah, tiba saatnya sekarang mencampurkan semua bahan ini menjadi bumbu rujak ulek. Nanti dicairkan pakai apa? Pakai air panas. Ini baru diangkat ya. Air mendidih. Sudah nggak mendidih tapi masih sangat panas. Nah, sekarang kita mulai proses pembuatan bumbu rujak ulek. Air mendidih dicampurkan ke kacang yang sudah ditumbuk, kacang sangrai yang sudah ditumbuk. Diadon sampai merata, dihaluskan untuk menggantikan tangan yang harus ngulek. Biasanya diulek-ulek, tapi sekarang dibuat seperti ini karena mau dibuat dalam jumlah besar, ratusan orang. Seperti ini terus, ini nanti sampai tercampur ya. Terus berapa banyak airnya? Pokoknya dikira-kira saja sampai sak lemesi gitu. Coro-coro ini sak lemesi, tapi juga jangan terlalu encer. Memang butuh perjuangan karena hasil tumbukan kacang sangrai ini padat banget. Mengapa air panas? Mempermudah atau mempercepat proses penghancuran. Bahasa saya nggak pas banget, tapi pokoknya begitulah. Agar ini nanti bisa jadi lebih lunak, bisa lebih mudah diaduk gitu loh maksudnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, mudah sekali diaduknya kan. Tadi dari gumpalan-gumpalan padat sekarang menjadi lunak. Jadi dibantu air panas akhirnya bisa menjadi seperti ini. Lanjut dengan mencampurkan bahan berikutnya. Apa saja terserah. Bisa mulai dari gula merah dulu mungkin ya, agar jadi lebih encer ini nanti. Terus disusul bahan-bahan yang lain. Jangan lupa gula merah dipanaskan dulu, dicairkan dulu dengan cara direbus, kemudian disaring. Selalu saya ingatkan ketika menggunakan gula merah, memang sebaiknya diancarkan seperti ini dulu dan disaring. Bisa lihat betapa kotoran atau sampah yang tersisa di saringan
sebegini. Ini baru sedikit tuh ya, belum semua. Belum yang tersisa di wadah, di panci ini. Petis menyusul. Petis juga tadi sudah diencerkan seperti ini. Sesuai selera juga. Ada yang suka petis, ada yang tidak suka. Mungkin mintanya lebih dominan kacang, tidak masalah. Ini kami membuat yang umum sajalah. Berikutnya adalah terasi. Terasi penting untuk dicampurkan untuk penyedap. Secukupnya juga terasi. Suka banyak silakan tambahkan lebih banyak, tapi jangan terlalu banyak karena nanti malah jadi tidak enak. Dan asam jawa yang sudah dilarutkan juga, sudah diencerkan. Hati-hati agar biji tidak terbawa. Secukupnya juga. Lanjut garam. Pokoknya serba secukupnya bahan-bahan terakhir ini. Ya, nanti bisa ditambahkan. Menyusul soalnya anak-anak. Iya. Oh iya, cabai menyusul. Mengapa tidak langsung dicampurkan? Seperti yang kakak bilang tadi, nanti yang ikut makan juga ada bocil-bocil yang tidak suka pedas. Otomatis ini dibereskan dulu. Setelah itu disisihkan sebagian untuk para bocil. Kemudian dicampurkanlah cabai ke dalamnya. Aromanya sudah terasa banget. Aromanya sudah terendus benar-benar. Dengan merem pun saya tahu ini adalah bumbu rujak ulek. Artinya komposisi yang dibutuhkan untuk membuat bumbu rujak ulek ini benar-benar pas. Belum lagi nanti kalau sudah bertemu mentimun, wah udah berasa banget ini rujak, ini rujak gitu ya. Bahkan sering terjadi orang mengendus aroma mentimun pun dipikirnya rujak gitu. Saking terkenalnya rujak di kampung kami, jadi mengendus aroma mentimun aja, ini sop rujakan gitu ya. Jadi timun di dalam rujak sepertinya menjadi penanda gitu ya, menjadi penanda identitas rujak ulek. Sesaat lagi akan disisihkan sebagian untuk para bocil. Nanti akan saya lanjutkan dengan proses pencampuran cabai yang sudah di blender. Ini cabainya. Mengapa di blender? Ya nguleknya siapa betah ngulek bahan sebanyak ini. Karena mentahan, tidak perlu digoreng. Digoreng rasanya beda. Jadi bahan ini tidak ada yang digoreng ya. Ini kacang disangrai. Kalau petis memang sudah dari sananya begitu. Saya nggak tahu bagaimana membuatnya di pabrik. Terus termasuk terasi pun dikukus. Ya, dikukus, tidak digoreng. Kalau garam ya sudah tahu sendiri. Asam jawa tinggal mencairkan dengan air panas juga. Sudah saatnya menyisihkan sebagian untuk para bocil. Agar lebih afdol saya mau mencicip dulu sajalah. Sedikit aja, sedikit. Nanti, segini. Saya mau cicip bagaimana rasanya. Kurang asin. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya. Pas kabeh. Memang sudah apa ya? Feeling kakak sudah kuat karena memang bertahun-tahun bakul rujak gitu. Jadi tanpa takaran bahan sebegini sebegitu, sudah pakai hati saja, pakai rasa saja sudah pas. Udah, cukup. Terakhir adalah mencampurkan cabai yang sudah di blender mentah-mentah. Selera ya, sesuai selera. Yang nggak suka pedas jangan coba-coba mencampurkan terlalu banyak. Kalau saya sih suka banget pedas. Dengan pedas itu, aduh, lebih nikmat rasanya. Seperti ini. Ibu-ibu tuh kebanyakan suka pedas, tapi juga tetap harus dibuat seaman mungkin agar semua peserta nanti bisa turut menikmati. Jadi tidak ada yang merasa, aduh saya nggak ikut menikmati karena terlalu pedas. Enggak, buat standar sajalah. Ya, ini mau dipakai untuk apa sih sebenarnya? Partai besar yang saya sebut tadi di awal adalah untuk acara tahlil rutin sepekan sekali para ibu. Tiap malam Selasa. Kebetulan sekarang giliran di rumah kami, jadi dibuatkanlah rujak
Banyak sih menu-menu yang bisa disajikan. Yang paling umum dan paling disuka selain rujak ulek adalah nasi pecel, tahu lontong, lontong jangan, bakso, mie ayam. Jadi terserah tuan rumah. Terserah tuan rumah mau menyajikan apa, semua peserta sudah terima-terima sajalah. Karena memang komitmennya seperti itu. Tidak ada acara cor-coran, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tuan rumah ditambah dengan dana dari arisan. Jadi setiap pekan kan ada arisan, sejumlah uang akhirnya dipotel oleh tuan rumah, tinggal menambahlah sedikit. Kalau memang tidak ada ya membuat sesuatu dengan secukupnya uang hasil arisan, sederhana saja. Yang penting kebersamaannya, yang penting ibadahnya, gitu saja. Sudah selesai konco-konco. Nanti saya akan mencoba menikmatinya. Nunggu sayuran selesai dulu, nunggu sayuran semua matang. Kan ngajak timun. Ya, yes. Cukup itu saja. Seperti ini cara sederhana membuat bumbu rujak ulek kalau mau membuat dalam jumlah yang banyak. Kalau membuatnya sedikit ya diulek saja, karena terlalu banyak yang harus dilayani, otomatis kami tidak mampu kalau harus mengulek semua bahan. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.